Ya, puji nama Tuhan, kita kembali lagi di saat sore malam hari ini kita mau memulai ibadah doa kita. Kita akan naikkan satu pujian, kita katakan, ku ada sebagaimana ku ada. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Lagi kita katakan, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Haleluya Yesus. Kita tahu kita boleh ada sampai saat malam hari ini, itu semua karena kasih setia Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang ada di dalam hidup ini. Haleluya. Berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku.
semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib. Kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Glory, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajaib Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya.
kebaikan-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Glory, glory, haleluya. Mari kita naikkan satu pujian lagi, kita katakan kasih yang terindah. Haleluya. Haleluya.
pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, Yesus. Haleluya. Nanti dengan kasih Kristus, Bapak Yusuf yang berdoa untuk setiap pokok-pokok doa kita yang ada. Kami mengucap syukur Tuhan, pada saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Dalam ibadah doa kami ada di tempat ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan kami bisa ada di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan pada saat hari ini Tuhan, kami akan menaikkan doa kami Tuhan. Permohonan kami ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pada saat kami menaikkan doa kami Tuhan, mari Tuhan Kau mendengar seru doa kami Tuhan. Permohonan kami Tuhan yang kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Biar Engkau beracara, biar Engkau Tuhan menjawab doa kami Tuhan. Setiap pergumulan kami. Saat ini Tuhan kami membawa doa kami Tuhan untuk pelayanan di tempat ini Tuhan. Urapi Tuhan pimpinan kami, Bapak Gembala kami Tuhan. Berikan hikmat Tuhan, marifat daripadamu Tuhan dalam dia memimpin Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, roh marifat daripada Allah yang akan memimpin jemaat di tempat ini untuk boleh masuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Untuk boleh mengenal akan Engkau Tuhan. Sehingga iman rohani kami semakin bertumbuh Tuhan. Engkau jaga dia Tuhan. Engkau jaga, Engkau pelihara dia kesehatannya juga. Sehingga Tuhan, di tengah masa pandemi ini Tuhan, dia tetap sehat Tuhan. Untuk memimpin jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Berdoa untuk setiap ibadah di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan untuk ibadah umum Tuhan, Kau beracara Tuhan. Biar ibadah raya yang kami adakan di tempat ini Tuhan. Sebagai ucapan syukur untuk mengatakan bahwa Yesus baik dan sangat baik dan luar biasa. Sehingga semuanya itu hanya untuk hormat, kemuliaan nama-Mu Tuhan. Mari Tuhan, biarlah setiap jemaat yang datang Tuhan, mereka mendapat jawaban yang luar biasa. Setiap mereka bertemu dengan Tuhan Yesus dalam ibadah raya ini Tuhan. Ada perkara yang luar biasa Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Setiap jemaat yang memiliki beban apapun mereka datang. Dan mereka mendapat jawaban yang pasti bersama Yesus Kristus. Engkau urapi semua para pelayan yang mengambil bagian dalam ibadah raya. Biar melalui ibadah raya ini Tuhan, ada kuasa Allah bekerja dengan dahsyat. Saat ini juga berdoa Tuhan, untuk semua para pelayan di tempat ini, Engkau jaga mereka Tuhan. Biar mereka terus ada hubungan antara Engkau dengan para pelayan ini. Sehingga para pelayan ini Tuhan di saat ini ada hubungan rohaninya semakin bertumbuh. Sehingga para pelayan boleh datang mendekat
setiap hari mendekat ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Ada kehidupan rohani yang semakin bertumbuh. Berdoa juga untuk jemaat di tempat ini yang saat ini sedang terbaring sakit Tuhan. Tangan-Mu saja yang menyembuhkan. Di dalam nama Yesus, Kau sembuhkan sakit penyakit yang diderita oleh jemaat-Mu. Dan yang berada dalam kelemahan, yang berada dalam goncangan masalah Tuhan. Kami percaya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, semua yang berbeban berat, yang lemah letih lesu, datang kepada Yesus, maka Engkau yang akan memberi kelegaan. Pada saat ini Tuhan, kami membawa mereka ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau tahu Tuhan kebutuhan mereka, yang sedang mengalami kesulitan perekonomian Tuhan di masa sulit ini, dalam pekerjaan, dalam usaha, maupun dalam setiap hal Tuhan. Mari Tuhan, ajar Tuhan, supaya kami berharap kepada Engkau, dan Engkau membuka jalan setiap pergumulan kami, karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang bertata, Allah yang berkuasa. Mari Tuhan, Kau pimpin Tuhan kehidupan mereka, biar mereka boleh semakin hari, semakin mendapat jawaban daripada Engkau, dan tetap bersandar kepada Engkau Tuhan. Tuhan, saat ini kami membawa negara bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kota tercinta kami di Jakarta Tuhan. Di tengah masa pandemi COVID ini Tuhan. Biar Tuhan tangan Yesus terulur di tempat ini. Sehingga kota ini, negara ini Tuhan, Engkau jaga Tuhan. Sehingga Tuhan, biar yang saat ini sedang terbaring sakit karena COVID Tuhan. Di dalam nama Yesus, ada kuasa Yesus yang menyembuhkan. Di dalam nama Yesus ada mujizat yang terjadi Tuhan. Dan biarlah Tuhan damai sejahtera ada atas kota ini Tuhan. Sebab pada saat kami menaikkan doa kesejahteraan untuk kota ini, biarlah kota ini penuh dengan damai sejahtera. Dan Kau memberkati para pemimpin kami Tuhan, negara kami maupun kota tercinta ini Tuhan. Sehingga ada roh takut akan Engkau Tuhan. Dapat memimpin bangsa ini, memimpin negara dan kota ini bagaimana untuk bisa maju, bagaimana untuk bisa mengatasi di tengah kesulitan masa pandemi ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, dengan demikian Tuhan, kuasa Allah dinyatakan. Kuasa Yesus dinyatakan di tempat di mana kami berada untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pada saat hari ini Tuhan, kuasa Allah bekerja dengan dahsyat. Dan kami percaya Tuhan, dengan kuasa-Mu yang dahsyat Tuhan, kuasa-Mu yang luar biasa Tuhan, ada jawaban Tuhan Yesus yang luar biasa untuk memegang kami, menyatakan kemuliaan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, dan saat ini juga kami sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan Kau siapkan hamba-Mu yang akan melayani firman Tuhan pada saat hari ini. Karena kami percaya Tuhan, firman itu adalah perkataan dari Allah yang hidup. Firman itu ada memberikan janji, pengharapan kepada kami, serta menguatkan iman kami, bahwa yang kami sembah adalah Yesus yang hidup, yang sanggup memberikan kami kekuatan, yang sanggup memberikan kami jawaban, yang sanggup memberikan kami kelepasan pada saat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, supaya setiap firman yang disampaikannya itu berasal daripada Allah saja, dan biarlah perkataannya itu memberkati Tuhan, menguatkan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi, dan kita di tempat ini bahkan kita masing-masing di rumah. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan kita boleh ada sampai saat sore hari ini. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebolehan kita, tetapi kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Kalau bukan Tuhan kita tidak ada sampai saat sore hari ini. Tetapi kita boleh merenungkan akan kebaikan Tuhan. Karena kasih Tuhan yang luar biasa. Yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan, kita akan
sama-sama merenungkan firman Tuhan sore hari ini yang saya ambil di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35. Roma 8 ayat yang ke-35, demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi. Di sini katakan bahwa siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Perkataan yang diucapkan oleh Rasul Paulus, suatu perkataan yang luar biasa, ya. Perkataan iman yang penuh dengan keyakinan yang Paulus ucapkan bahwa siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Mengapa Rasul Paulus berani mengatakan bahwa siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Ada beberapa hal yang kita akan pelajari di sini. Yang pertama, Rasul Paulus berkata bahwa siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Yang pertama, bahwa karena iman yang kokoh ditandai dengan pengalaman pribadinya bersama dengan Tuhan Yesus, ya. Ditandai dengan pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Iman yang kokoh, iman yang kuat yang Rasul Paulus miliki. Sehingga dia bisa berkata bahwa siapakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Siapakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Ya, pengalaman Paulus bersama dengan Tuhan, pengalaman pribadi Rasul Paulus bersama dengan Tuhan. Bagaimana dia boleh melihat mujizat Tuhan, bagaimana dia boleh melihat akan pertolongan Tuhan. Pada waktu dia dalam penjara, dikatakan pada waktu dia berdoa kepada Tuhan dan dia melihat mujizat Tuhan, dia dibelenggu dengan rantai. Tetapi pada waktu dia berdoa, mujizat Tuhan terjadi, rantai semuanya terlepas. Bahkan dikatakan bahwa dia dianiaya. Tetapi kita melihat bahwa oleh karena iman Paulus kepada Tuhan, ditandai dengan pengalaman pribadinya dengan Tuhan, sehingga dia dapat berkata bahwa tidak ada yang dapat memisahkan dia dari kasih Kristus. Pengalaman inilah yang membuat dia semakin kuat dan semakin kuat keyakinannya dia di dalam Tuhan, bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Pengalaman ini membuat dia menjadi kuat. Dan kita melihat di dalam Habakuk pasal yang ke-16 ayat yang ke-22 kita melihat, saudaraku ya. Di dalam Habakuk pasal yang ketiga, Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-17 dan sampai dengan ayat yang ke-18 dikatakan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dikatakan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan. Dan di ayat yang ke-18 dikatakan bahwa namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Orang yang memiliki iman di dalam Tuhan, orang yang memiliki iman, keyakinan di dalam Tuhan, baru dia berkata bahwa aku akan bersorak-sorai sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau dari kurungan, namun aku tetap bersuka cita. Namun aku tetap bersuka cita.
perkataan iman ditanda dengan pengalaman pribadi mereka bersama dengan Tuhan. Habakuk katakan sedemikian, dia berkata bahwa aku akan bersukaria, aku akan bersorak-sorai. Dia pengalamannya bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel. Pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan akan menolong mereka. Tuhan akan menolong mereka. Nah, bagaimana dengan saya dan saudara? Dalam kita menghadapi akan situasi keadaan sekarang ini. Masa sukar bagi saya dan saudara. Karena dengan keadaan yang kita tahu bersama, bukan cuma di Indonesia, tetapi seluruh dunia mengalami masa-masa yang sulit dengan penyakit virus corona. Banyak perusahaan akan tutup, orang di PHK. Sebagai anak Tuhan, apakah kita bisa katakan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Masih bisa kita berkata bahwa aku tetap setia kepada Tuhan. Aku tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, aku tetap bersukacita, beria-ria di dalam Tuhan. Dan tidak ada satupun yang memisahkan aku dari kasih Kristus. Orang yang punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, dia tidak akan pernah berkata, bahwa aku tinggalkan Tuhan. Orang yang benar-benar punya pengalaman dengan Tuhan, maka dia berkata bahwa tidak akan ada yang memisahkan aku dengan kasih Kristus. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, masa sulit, masa sukar, tetap aku katakan bahwa aku cinta Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Karena pengalaman-pengalaman pribadi kita dengan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan bagi saya dan saudara, bagaimana kasih Tuhan bagi saya dan saudara, dan hal itu yang bawa kita untuk terus kita beriman kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan pasti menolong saya dan saudara. Tidak ada yang akan menceraikan kita, memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita, memutuskan kita, menceraikan kita. Dunia tidak akan bisa menceraikan kita. Dunia tidak akan memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita percaya di dalam Tuhan ada jaminan yang pasti. Di dalam Tuhan ada jaminan yang pasti bagi saya dan saudara. Dan bukan cuman karena iman yang kokoh, tetapi Rasul Paulus katakan bahwa keyakinannya kepada janji Tuhan. Keyakinannya kepada janji Tuhan. Di dalam ayat yang ke-31 kita lihat di dalam Roma tadi katakan bahwa sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang manusia, tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat yang ke-32, ia yang tidak menyenangkan anaknya sendiri, tetapi ia menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Dan ayat yang ke-34 dikatakan bahwa
Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi ia yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi katakan bahwa Allah ada di pihak kita. Dan dia juga yang akan membela saya dan saudara. Karena iman yang kokoh ditandai dengan pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Bahkan keyakinan kepada janji Tuhan. Bahwa Allah akan membela saya dan saudara. Di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan menolong saya dan saudara. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan menolong saya dan saudara. Kita percaya bahwa janjinya yang ya dan amin bagi saya dan saudara. Dia berjanji untuk menolong saya dan saudara. Di dalam Matius juga berkata bahwa dia akan menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Dia akan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Jadi biarlah sore hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam kasih Yesus Kristus. Mungkin kita di rumah saat ini. Saya percaya. Mungkin kita secara pribadi, secara manusia, menghadapi akan saat-saat seperti ini. Tidak ada yang bilang bahwa saya akan kuat. Tetapi percaya. Kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita yakin kepada janji Tuhan. Maka firman Tuhan ini akan menggenapi. Firman Tuhan ini akan menjadi bagian kita. Kita akan melihat janji Tuhan. Kita akan melihat pertolongan Tuhan. Kita akan melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa. Mujizat Tuhan yang luar biasa. Yang kita alami dalam hidup kita ini. Asalkan jangan kita ragu. Kita percaya. Kita yakin. Saya katakan bahwa di dalam Tuhan ada jaminan. Di dalam Tuhan ada kepastian. Dia akan memberikan kemenangan bagi saya dan saudara. Kalau Allah ada di pihak kita, siapa kita? Kita percaya bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita. COVID-19 tidak akan memisahkan kita dari Tuhan. Tidak akan memisah hubungan kita dari Tuhan. Tidak akan menceraikan hubungan kita dengan Tuhan. Allah akan bersama-sama dengan kita. Asalkan kita mau yakin dengan sungguh-sungguh iman yang kokoh di dalam Tuhan. Maka kita melihat pertolongan Tuhan bagi saya dan saudara. Asalkan jangan kita ragu bahwa firman Tuhan ya dan amin bagi kita. Bahwa Allah ada di pihak kita. Tidak ada yang dapat menceraikan kita. Kalau ada bersama-sama, Allah ada bersama-sama dengan kita. Tidak akan ada yang memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Saya yakin pada saat sore hari ini, kita yang di tempat ini maupun kita di rumah, firman Tuhan akan memberikan kekuatan buat kita. Firman Tuhan akan mendorong kita untuk kita terus maju dan maju dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dalam pengeringan kita kepada Tuhan, jangan lemah. Tetapi mari kita terus kuat. Karena kita percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita, yang menolong kita, yang membela kita. Puji Tuhan, firman Tuhan akan memberikan kekuatan buat kita sore hari ini, akan memberkati kita pada saat sore hari ini. Kita akan tutup doa kita sore hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Buat segala kebaikan-Mu, buat segala pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Janji kebenaran firman-Mu kepada kami ya Tuhan Yesus. Bahwa tidak ada satu pun yang akan bisa memisahkan kami dari kasih Kristus.
memutuskan hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Engkau akan berjalan bersama-sama dengan kami. Engkau akan membela hidup kami ya Tuhan. Oleh sebab itu mari Engkau taruhkan iman kepada kami ya Tuhan. Biar dengan iman itu kami boleh tetap meyakini bahwa Engkaulah Allah, tetap Allah bagi kami ya Tuhan Yesus. Dan tidak ada satupun yang akan bisa menggagalkan iman kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kau menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Berkati kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tanamkan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Agar biar kami boleh tetap kuat dan kuat dalam menjalani hidup kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih berkati umat-umat-Mu Tuhan, berkati sidang jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada sore hari ini. Tuhan Yesus Engkau memberkati mereka, dalam persoalan mereka Engkau juga tolong. Mari Engkau berikan kekuatan bagi mereka semua ya Tuhan, dalam pergumulan mereka juga Engkau mari tolong mereka semua ya Tuhan. Sehingga biarlah pertolongan Tuhan dalam hidup mereka, mereka akan melihat perbuatan Tuhan, janji Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga buat kesempatan sore yang indah ini buat kami semua. Kami bisa berkumpul bersama-sama. Kami bisa ada di hadirat-Mu ya Tuhan. Biar kami terus dan terus Tuhan hidup bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa di dalam Engkau ada jaminan yang pasti bagi kami semua. Orang yang percaya, orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah akan Engkau Allah yang baik bagi kami. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Dan kami akan akhiri doa kami sore hari ini. Dan kami peralaskan doa ini dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.